Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama Semansaga Corner bersama pemateri kita kali ini yaitu Ibu Idayatur Roma. Momen kali ini nih pas banget nih buat kita ngebahas tentang kemerdekaan karena kali ini nih adalah bulan yang memang benar-benar sakral ya buat bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu bahwa kemerdekaan Indonesia ini adalah bagian terpenting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, termasuk hubungannya dengan peran dan posisi pemuda Indonesia masa kini. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama paparan dari pemateri kita kali ini yaitu Ibu Idayatur Rohmah. Bagaimana kabarnya Bu? Apakah hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, apakah Ibu sudah siap untuk memaparkan beberapa materi? Ya. Saya mulai pertanyaannya ya. Yang pertama, mungkin bisa dijelaskan tentang roadmap atau peta jalan sejarah kemerdekaan Republik Indonesia? Oke. Peta jalur sejarah atau alur kemerdekaan Indonesia itu bisa dimulai dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI itu dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 45 dengan tujuan untuk membahas konsep kemerdekaan. Nah, yang membentuk BPUPKI ini pemerintahan Jepang. Terus pada tanggal 7 Agustus tahun 45, BPUPKI ini dibubarkan dan diganti dengan PPKI. Tujuannya juga hampir sama, yaitu untuk mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Juga dibentuk oleh Jepang. Terus kemudian setelah itu ada kabar atau berita tentang kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 45. Beberapa pemuda di Indonesia, para tokoh nasional itu mengetahui tentang kekalahan Jepang dan mereka kemudian hal pertama yang mereka lakukan adalah mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera melaksanakan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tetapi jawaban Soekarno itu tidak langsung menyetujui. Soekarno menginginkan karena proklamasi ini prosesi yang sakral, maka dia menginginkan proklamasi itu harus berjalan dengan seksama, teratur gitu. Karena pemuda ini menemui kesulitan, akhirnya muncullah peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini merupakan peristiwa penculikan ya, tapi Oh, sebenarnya bukan penculikan sih. Penculikan Soekarno Hatta ke Rengas Dengklok. Pengamanan. Nah, karena para pemuda ini takut Soekarno Hatta terpengaruh oleh Jepang. Itu. Terus kemudian selanjutnya ada penyusunan naskah proklamasi yang dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Maeda. Di sana dihadiri selain Soekarno-Hatta juga para tokoh nasional yang lainnya. Contohnya ada Sukarni, ada Sayuti Melik juga yang Sayuti Melik ini yang mengetik naskah proklamasi setelah Soekarno merumuskannya. Terus kemudian pada tanggal 17 Agustus tahun 45, tepatnya jam 10, maka dilakukan pelaksanaan pembacaan proklamasi kemerdekaan di rumah Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Selatan. Seperti itu. oke, terima kasih. Selanjutnya adalah apa sih makna esensial dari kemerdekaan Republik Indonesia dalam pusaran sejarah? Oke, ada beberapa makna. Yang pertama, lepas dari penjajahan. Dengan kita melakukan proklamasi kemerdekaan, akhirnya penjajahan di Indonesia itu berhenti. Ya. Terus kemudian sebagai identitas nasional, ya memungkinkan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri, diakui oleh bangsa-bangsa lain, negara-negara lain. Terus kemudian perjuangan panjang proses kemerdekaan Indonesia ini
sudah kita ketahui bahwa kita dijajah itu beratus-ratus tahun, mulai dari penjajahan Belanda sampai ke penjajahan Jepang. Terus kemudian sebagai dasar negara, kemerdekaan memungkinkan pembentukan dasar negara yang berdaulat. Nah, jadi kita memiliki jati diri sendiri. Terus kemudian masa depan yang cerah, ya. Kemerdekaan membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menjadi dirinya sendiri dan membentuk negara yang makmur, bercita-cita tinggi dan cita-cita para pejuang bangsa yang terdahulu. Terus kemudian pengakuan internasional. Nah, Indonesia mendapatkan pengakuan dari negara-negara internasional, negara-negara lain bahwa Indonesia sudah merdeka. Yang terakhir sebagai simbol perjuangan. Perjuangan bangsa Indonesia. Terima kasih. Yang terakhir, menurut Ibu, bagaimanakah peran sejarah kemerdekaan Republik Indonesia dalam wahana pembentukan negara dan peta jalan sistem pemerintahan Indonesia? Oke, kalau untuk pembentukan sistem pemerintah Indonesia, sebenarnya ketika Indonesia pertama kali merdeka itu kan kita memang belum memiliki semua ya. Contoh dasar negara itu baru dibentuk pada tanggal 18 setelah kita merdeka. Terus kemudian pengakuan wilayah wilayah Indonesia, tentara, negara Indonesia itu juga dibentuk setelah Indonesia merdeka. Dan mungkin kita masih memiliki atau berkiblat pada negara-negara luar, terutama sistem pemerintahan di Belanda. Itu. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu. Cukup sekian untuk materi kita kali ini dalam podcast Mansaga Corner. Sampai bertemu di waktu selanjutnya teman-teman.